inspirasi Soksi Jawa Barat. Hari ini kita akan siaran percobaan podcast Soksi Jawa Barat yang kita beri tagline programnya Suara Matraman ya. Nah, pada sesi pertama ini, edisi perdana ini kita akan mencoba berbincang tentang salah satu kegiatan program Soksi yang akan dilaksanakan bulan Agustus mendatang, yaitu Gowes Kebangsaan Soksi dari Puncak Monas ke Puncak Rinjani. Nah, ini rencananya nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 7 sampai 18 berakhir di Gunung Rinjani. Nah, kita sudah kehadiran dua tamu kader Soksi, pengurus Soksi Jawa Barat. Yang pertama ini di sebelah saya ini ada Kang Dadan Hendaya. Selamat sore Kang, boleh jam Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Kang Dadan ini Wakil Ketua Depdar Soksi Wilayah 9 Jawa Barat bidang media. Betul begitu Kang ya? Ya. Nah, kalau satu lagi boleh jam Sultan, Kang Aceng Imam. Kang Aceng ini Wakil Sekretaris Bidang Penelitian dan Pengembangan Depdar Soksi Jawa Barat. Nah, tapi di luar itu tentu menjadi pertanyaan juga bagi kita semua nih. Kang Dadan ini ngapain aja gitu selain di Soksi gitu kan ya, kurang lebih. Nah, saya kemarin udah minta dari tim Soksi, tim sekretariat untuk minta dikirimkan CV-nya kurang lebih begitu. Jadi ternyata Kang Dadan ini boleh dibilang praktisi jurnalis atau praktisi penyiaran, jurnalis, wartawan, bangkotan gitulah gitu ya. Jadi kalau kita lihat CV-nya misalnya Kang Dadan ini sudah berkecimpung lama di pikiran rakyat sampai menjadi koordinator liputan ya. Terus terjun ke dunia PR juga ya dengan menjadi PR di Sapulidi Group, dan sampai sekarang nih Kang Dadan menjadi produser di MNC Group ya, di iNews TV. Nah, jadi akan bercerita banyak lah Kang Dadan ini nanti tentang kegiatan ini, dari mana mulainya dan lain-lain. Sementara Kang Imam ini praktisi wirausaha pendidikan barangkali atau apa ya, jasa penyaluran pendidikan ke Jerman itu ya, Instudia itu. Ya, betul. Ya. Jadi Kang Aceng ini direktur Instudia. Nah, ini saya agak menarik, ternyata Kang Aceng ini alumni UP ya. Sama dong. Saya agak nyambung sebenarnya. Kang Imam ini alumni UP, berarti angkatan berapa Kang? Masuk 96, keluar 2002. Oh, berarti ketika saya masuk Akang sudah tingkat akhir lah ya? Iya. Nah, Junior berarti. junior. Jadi saya sejarah. Nah, ternyata Kang Dadan ini S1-nya sejarah juga ya, cuma di Unpad. Ya. Oke. Jadi kalau disambung-sambungin nyambung aja lah gitu ya. Nah, gini, kita ini kan Soksi akan mencoba sebuah program, gerakan, kegiatan yang boleh dibilang sangat menarik lah, monumental kali ya bagi Soksi ini, akan mengadakan Gowes Kebangsaan Soksi. Nah, ini sebagai informasi nih buat sobat Suara Matraman, buat kader Soksi, buat penonton yang di Facebook, yang di Instagram, dan juga nanti kita akan tayangkan di YouTube. Boleh diceritakan awal dulu nih Gowes Kebangsaan Soksi ini kegiatannya seperti apa sih gitu, bentuknya apa gitu. Nanti barangkali dari Kang Dadan dulu ya, nanti Kang Imam. Mangga Kang. Ya, atur nuhun Kang Najib. Jadi kira-kira ada semacam blessing in disguise lah pandemi virus corona ini. Bisa dibilang saya memulai olahraga hiking maupun sepeda itu belum lama. Hiking itu baru mulai Juni 2020. Kemudian saya akhirnya terjerumus ke sepeda di bulan Januari karena dibawa-bawa terus sama Kang Aceng. Jadi Januari saya mulai bersepeda dan ternyata nyaman sekali. Badan saya jadi jauh lebih sehat. Yeah. Kemudian juga mengisi waktu luang juga tidak perlu banyak cencong, langsung bawa sepeda udah bisa langsung ke gunung, udah bisa
bulan April saya juga terjerumus lagi Kang Aceng berangkat ke Jogja. Jadi dari Cileunyi ke Jogja berapa kilometer? 398, hampir 400 km. Kita lakukan dengan tempo 2 hari. 1 hari nginep di Lumbir di Cilacap masuknya, Kang. Lumbir Atau masih setelah Cilacap kalau Lumbir. Nah, jadi belum sebelum Majenang ya? setelah Majenang. Setelah Majenang. Sebelum Banyuwangi. Masih jauh dari situ. Jadi ternyata ke Jogja begitu walaupun kontur alamnya cukup ekstrim ya. Ekstrim betul. Tanjakannya dari mulai Cileunyi sampai Malangbong ya. Cileunyi saya Malangbong relatif nanjak terus. Ada turunan tapi selanjutnya nanjak terus. Di situ setelah akhirnya dengan susah payah sampai di Jogja, kita ngobrol lagi nih, kalau Jogja aja nyampe, kita bisa lebih jauh dari ini. Dan alhamdulillah pada bulan April kami berdua diajak oleh Sekjen Pak Yomanius Untung untuk ikut terlibat di Soksi. Karena saya dengan Kang Untung sahabat di masjid di komplek gitu, saya Kang Aceng dan Kang Untung adalah tetangga. Jadi bulan April diajak, pas pelantikan ketemu dengan Pak Misbahun di Horizon. Sekjen Depinas ya. Sekjen Depinas. Kan kita bangga benar ketemu dengan Pak Misbahun yang secara literatur kita tahu beliau adalah seorang goeser papan atas lah, road biker yang udah punya nama gitu ya. Jadi di situ Pak Misbahun udah katakan kalau misalnya sepeda ayo kita kali-kali bareng jalan sepeda bareng. Nah dari situ kemudian saya ngobrol lagi dengan Kang Aceng. Nanti Kang Aceng bicara tentang filosofinya, tentang awal maksud dan tujuan lebih detail. Tapi intinya kita termotivasi dengan pembicaraan dengan Pak Misbahun waktu itu di bulan April. Dan akhirnya di bulan Mei Juni kita bikin proposal. Ya, alhamdulillah oleh Bepidar Jawa Barat diterima dengan baik oleh Pak Yod. Pak Yod menyambungkan kita ke Depinas dan Pak Misbahun. Bahkan alhamdulillah sudah diterima oleh Pak Nur Supit ya sebagai ketua Depinas. Pak Ahmadi Nur Supit ya. Ya, jadi selanjutnya ya kita sekarang sedang melakukan berbagai pelatihan untuk mempersiapkan fisik, mental, memperkuat tekad, membuat berbagai persiapan agar lebih paripurna kita di sana. Saya menarik Kang Dadan ini sebenarnya terjun ke dunia sepeda ini baru ya sebenarnya. Baru 5 bulan dan sudah berani menempuh perjalanan 400 kilo sampai Jogja ya. Nekat. Kalau bukan mentornya Kang Aceng, Kang Aceng ini mentor. Oh iya, oke. Ketika kita udah lelah, ketika kita udah pesimis saya akan nyampe, dia memotivasi kita kamu bisa, kita akan sampai. Itu luar biasa. Jadi penting sekali punya teman atau partner sepeda yang memotivasi kita, bukan sekedar teman main goes bareng, bukan sekedar itu. Karena ya nggak cukup dengan sekedar barengan tanpa ada memotivasi pihak lain untuk naik kelas lah, naik level. Alhamdulillah saya punya sahabat yang setelah terjun itu kan praktis beberapa hal mengubah kebiasaan ya, mengubah berangkat kerja masih pakai sepeda tiap hari. Nah itu salah satunya. Saya dari Cileunyi, rumah di Panjawongan, kantor saya di Cipaganti, kantor RCTI Ainus. Itu jaraknya 19,8 kilo. Kalau lurus ya lewat Surapati. Kalau lewat bypass, lalu saya jalan-jalan kadang-kadang lewat Kopo, Pasir Koja, itu jaraknya bisa mencapai 27 km. Jadi pulang pergi bisa 50 km. Itu tiap hari. Tiap hari sejak bulan April. Luar biasa. Sejak bulan April itu praktis saya tiap hari. Kemana-mana pakai sepeda. Barusan juga sini naik sepeda kan? Luar biasa. Kalau kemana-mana saya keringetan ya karena saya pakai sepeda. Iya. Oke, ini menarik. Saya penasaran ini ke Kang Aceng nih. Kang Aceng ini mempersuasi, memperkenalkan atau memprovokasi Kang Dadan untuk menjadi seorang goeser ini
Gimana Kang ini sampai berhasil baru berapa bulan sudah bisa mengajak ke Jogja? Curiganya sih sebenarnya sudah punya basic. Oh, Nggak iya. sekonyong-konyong baru gitu ya. Kelihatannya sih mungkin entah di zaman kuliah atau di masa-masa beberapa tahun yang lalu sempat aktif kelihatannya, karena Iya. begitu masuk komunitas kita, komunitas Goes, performance-nya udah di atas rata-rata gitu. Oh, jadi ada komunitas yang di Panyawangan? Ya, atau? di Panyawangan. Oh, di Panyawangan. Goeser Mabas namanya. Goeser Masjid Abbas. Goeser. Oh, jadi penyatunya ini Ya, masjid masjid. ini yang diketahui oleh Pak Pak Sekretaris Widodo. Soksi ini. Ya. Wah, luar biasa nih. Nah, jadi sebenarnya gampang, tinggal diprovokasi aja karena Oh. sebenarnya sudah punya modalnya gitu. Iya, iya, iya. Beda kalau memang yang benar-benar baru pasti kesulitan. Jadi Kang Dada juga sebenarnya barangkali butuh kegiatan juga ya kita ajak ke begitu dipancing langsung gitu. Iya, Oh. langsung. Awalnya agak defense, nggak mau. Karena kita komunitas sudah lama, Iya. udah hampir 2 tahun. Badan baru masuk di. Saya hiker. Saya tukang naik gunung. Oh, jadi secara fisik mumpuni lah ya. Nggak ada masalah dari sisi fisik. Ya, cuma beda mazhab, Beda beda mazhab mazhab. sepeda, saya mazhab jalan Oke. kaki. Ini saya tinggal cari momen aja nih kapan klik gitu. Nah begitu klik benar langsung melesat. Januari itu kan? Iya. Oke. Berarti setelah sampai Jogja lalu diajak ke apa namanya membuat gowes kebangsaan ini tujuannya ke Nah kalau Bisa itu ya. saya juga kan seperti disampaikan Pak Dan tadi termasuk orang baru di Soksi. ya. Nah, saya baca-baca sejarahnya ternyata luar biasa. Mm-mm. Luar biasa karena bagaimanapun juga Soksi itu bagian dari ormas yang melahirkan Golkar, dan Golkar Oke. adalah parpol yang sangat matang, mapan di Indonesia. Jadi peran Soksi ini sangat luar biasa. Akhirnya saya baca, oh tapi ada satu apa namanya yang saya nilai bisa dibilang kekurangan ya, karena tidak terlalu populer di masyarakat Oh, umum. iya. Saya nanya ke teman-teman dekat juga banyak yang nggak tahu apa itu Iya. Soksi, lalu kok Golkar merah gitu, Iya. latar belakangnya apa gitu. Betul, betul. Nah dari hal-hal seperti itu saya punya semangat untuk memperkenalkan Soksi ke masyarakat. Oke. Nah kebetulan kan momennya pas kemarin-kemarin di pandemik ini kan booming sepeda. Iya. Saya melihat nih kegiatan yang baik lagi booming di masyarakat, Mm-mm. akan mudah diterima oleh masyarakat. Kita jadikan aja ini ajang kampanye untuk memperkenalkan peran Soksi di masyarakat secara luas gitu. Kalau orang lihat kan jadi penasaran apa itu Soksi. Mm. Nanti kan dengan bantuan media kan mereka bisa mencari sendiri gitu, Oke. untuk lebih detailnya. Tapi yang ingin kita sampaikan pesan ke masyarakat bahwa ada ormas yang bernama Soksi Mm-mm. yang perannya sudah sangat besar di era di era kemerdekaan Indonesia. Iya. Lalu saya ambil momentum di peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 17 besok. Agustus. Oke. Jadi, untuk menarik masyarakat, kita coba bikin kegiatan yang bisa dibilang nekat gitu ya, dengan judul yang bombastis, dari Iya. puncak Monas ke puncak Rinjani. Betul, betul. Artinya kan bukan di Goes dari Monasnya. Yang penting kan kita di puncak Monas, Iya. dari puncak Monas ke puncak Rinjani gitu. Itu 1425 km Mm. menggunakan sepeda Semuanya semuanya. Oke. Nah, kecuali pendakiannya jalan kaki. jalan kaki. Ya. Oke. Dan ditempuh dalam waktu 8 hari bersepeda. Pendakian 3 hari, jadi total 11 hari. Ini menarik juga pemilihan tempat nih Kang. Ya. Ini kan Rinjani ini melintasi 2 selat ya, 1 pulau utuh Bali terlewati ini. Jadi pertama jaraknya panjang, yang kedua gunungnya juga gunung tertinggi di NTB ya, di Lombok. Dan ini apa namanya menjadi pertanyaan itu kenapa yang dipilih Rinjani ini? Misalnya tidak ke Bromo dulu nih misalnya yang di Jawa Timur. Gimana Kang? Itu simbol aja. Jadi Rinjani itu gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia. Oke. Setelah Jakarta, Jaya. bukan yang berapi itu di Oh, Sumatera. Kerinci. Rinci ya. Nah setelah Kerinci, gunung api tertinggi itu Rinjani. Jadi Iya. kita ambil simbol yang gitu ya, gitu. Kedua tertinggi ya, Iya. lumayan ya, mengimbangi juga
yang pertamanya kan puncak monumen nasional. Monumen nasional itu juga Iya. simbol negara, Oke. simbol kemerdekaan. Nah, ini gunung tertinggi gitu ya sebagai simbol. Pemilihannya yang saya pikir cukup dihubungkan dengan momentum kemerdekaan, di mana di situ ada semangat ya, semangat Iya. kebangsaan, semangat kemerdekaan, semangat patriotisme. Ini menurut saya pas gitu dengan lambang dengan warna merah yang membara, Merah membara, dengan tangan moto apa gitu ya. maju terus Maju pantang pantang mundur. mundur. Nah, ini diuji kita kan, Iya, iya. kita bikin rencana seperti ini banyak sekali tantangannya. Nah, diuji lah ini dengan moto sendiri, maju terus pantang mundur. Atau gini, kalau Rinjani ini gunung api aktif tertinggi kedua di Indonesia, jangan-jangan target berikutnya nanti ke Kerinci nih Kang. Insya Allah. Salah ya. Oke, jadi ini sangat nekat, tapi di luar itu ya sebenarnya menjadi kegiatan yang ikonik ya ini. Mudah-mudahan ya kita inginnya sukses pelaksanaan tapi juga sukses publikasi. Oke. Apalah artinya perencanaan matang baik ya terlaksana tetapi pesannya tidak sampai. Ya. Jadi kita benar-benar ingin ini kegiatan sesuai dengan tujuannya. Kita ingin mengkampanyekan Soksi supaya perannya itu lebih dikenal di masyarakat ya, karena bagaimanapun juga ini ormas yang sangat penting, bersejarah gitu. Tapi sayang jika masih banyak masyarakat terutama generasi muda ke bawah yang belum cukup mengenal. Oke, ini untuk bagi Soksi kan ini semacam campaign ya untuk menunjukkan apa itu Soksi dan bagaimana. Sebenarnya nanti untuk manfaat masyarakat, pesannya apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih? Ya kalau saya pertama ya tadi itu dihubungkan dengan semangat kemerdekaan, itu kita ingin menularkan ya semangat patriotisme, pantang menyerah, apalagi di masa pandemi gini kan, bagaimanapun juga psikologis masyarakat turun ya, down gitu dengan situasi yang serba sulit ini. Kita ingin kegiatan ini menginspirasi bahwa hal yang sulit ternyata bisa dilewati, hal yang tidak mungkin ternyata bisa digapai gitu. Intinya kita ingin menularkan semangat kemerdekaan, semangat patriotisme, termasuk juga semangat melawan wabah ini dengan tetap aktif, dengan tetap beraktivitas positif. Mudah-mudahan berimpact kepada masyarakat secara luas dan Soksi yang mengambil peran itu. Jadi menularkan virus kebangsaan Semangat, gitu ya, semangat dan dan semangat dan kebangsaan. Oke. Betul. Ini saya penasaran Kang Dadan begitu diajak ke Rinjani gimana nih? Pas awal ini. Ya sebenarnya kalau untuk urusan Kerinjani ada semacam gentleman agreement lah sebenarnya. Ketika Jogja udah selesai, nggak perlu dituangkan lewat kata-kata, entah siapa yang memulai untuk berangkat ke Rinjani, tapi kita meyakini bahwa kita mampu untuk berangkat lebih jauh dari Jogja. Dan ya alhamdulillah ini sudah perencanaannya sudah udah berapa persen kira-kira ya? Kira-kira 20% udah sampai ya? 70% kapan ya? Oke. Nanti kita bicara lebih. Ini Sobat Suara Matraman, kita sudah menyimak awal cerita dari kegiatan Gowes Kebangsaan Soksi ini. Kita akan gali lebih lanjut setelah nanti ada selingan dulu. Jadi akan melibatkan siapa saja, rutenya kemana saja, terus nanti di sananya ngapain. Nah, berikutnya nanti kira-kira yang dihasilkannya seperti apa, kita akan lanjutkan obrol-obrol kita sore ini dari kantor Devida Soksi Jawa Barat di Jalan Matraman nomor 6. Terima kasih, nih kita break dulu. Kita sore ini kedatangan juga sahabat kita pemusik ya, penyanyi dan juga budayawan, sastrawan. Yang pertama adalah Kang Imam. Kang Imam akan akan menyumbangkan lagu bagi kita semuanya. Lagu apa Kang? Sasapedahan. Sapedahannya. Lagu khusus dibuat untuk ini. Untuk ini dibuat dari bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Luar biasa. Iraha itu mulai nyian lagunya Kamari. Gitu. Hebat lah pokoknya mah. Oke, Kang Imam nanti akan nyumbang lagu. Yang kedua, ini saya perkenalkan Presiden Republik Gelo,
Namanya Gus Gus Dur Dur Mahesa, anak buah langsung, santri langsung dari sastrawan Kiai. begawan kita W.S. Rendra. Nah, saya agak kenal soalnya, ini agak tetangga sealma mater maupun seperumahan. Oke, nanti kita bisa nanya kalau ke Gus Dur itu milih korupsi atau milih gelo, nanti ada jawabannya. Kang Imam dulu, mangga Kang Imam. Bisa. Gitu ya sob. Pada pohon di dada itu baiklah. Sesapedahan, hayu sapedahan. Sesapedahan, hayu sapedahan. Demi kesehatan bari sesapedahan. Sesapedahan, hayu sesapedahan. Sesapedahan, hayu sesapedahan. Demi kesehatan bari sesapedahan. Oma hati-hati di jalan. Kade di jalan ayeuna mah seueur mobil truk jeung motor. Jamana tos sanis zaman delman lupa kusirna di kokolor. Kade luar klieu tong bari luar leor dilih katubruk motor. Sesapedahan layu pesapedahan. Sesapedahan, hayu sesapedahan. Demi kesehatan bari sesapedahan. Omat hati-hati di jalan. Ulah sesapedahan mun teu boga sapedahna. Ulah sesapedahan mun sapedahna komo eueuh banan. Ulah sesapedahan mun sapedahna eueuh jokan. Ulah sesapedahan nepi ka nyeri palangkakan. Ulah sesapedahan komo sapedahna meunang ngadog di buruan. Sesapedahan hayu sesapedahan. Sesapedahan hayu sesapedahan. Demi kebangsaan bari sesapedahan. Oke. Ya. Cocoknya jadi theme song, original soundtrack. Berikutnya saya ada pertanyaan buat Gus Dur nih. Boleh dibuka ya? Ya, buka welah. Sudah divaksin 2 kali. Sudah divaksin dan saya karena baru 1 kali pakai masker rangkap 2. Dua rangkap nih pakai maskernya. Saya pertanyaan dulu nih Gus. Ya, Mending gelo atau korupsi? mending gelo, Mending gelo. Mending edan atau korupsi? mending edan. Oh iya, ini ada contekannya. Jadi Gus Dur ini sudah menulis buku antologi puisi mending edan daripada naon ya teh? Daripada kebagian korupsi. Mending edan mending gelo daripada korupsi. Nah, korupsi menyusahkan batur, nyusahkan rahaya. Jadi wajar Gus Dur mending gelo. Ayo Gus lah, bro we. Oke, saya mau. Mau bedog? Puisinya ada yang Ah, edan. ayo masih ada. Aduh, semua bedog kieu masih ada. Boleh nih, ojang-ajing boleh. Niman mau nangis segala. Gini, jadi kalau saya marah memaki-maki koruptor, ya harus dimaki-maki dah koruptor ya. Itulah kira-kira. Piraku maki-maki sopannya. Maki-maki sopan. Sepedaan menang non yang koruptor untungnya sepedaan. Nah, dimusikan kan. Oh, siap. Ngeblus lah, ngeblus. Siap. Nah, mending gelo, mending gelo. Itulah namanya. Mending gelo, mending
kampanye anti korupsi, ternyata kok malah membela teman-temanmu yang korupsi. Goblok hei kamu, katanya menyelamatkan uang negara, ternyata kok malah merampok pajak rakyat. Anjing ngomong. Kamu itu tong kosong nyaring bunyinya. Otakmu bolong, hatimu kosong. Otakmu bolong, hatimu kosong. No 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 no. Nol sama dengan kosong. Kosong sama dengan bohong. Bohong sama dengan waduk. Waduk itu podol. Podol itu tai. Tai itu bau. Bau itu rujit. Rujit lagi. Hei kamu, katanya mau berkata jujur, ternyata kok malah sering menipu. Goblok siap. Hei kamu, katanya mau hidup sederhana, ternyata baju dan mobilmu mewah semuanya. Anjing goblok. Hei kamu, katanya mau mendidik generasi muda, ternyata kok malah pesta narkoba. Anjing goblok. Kamu itu tong kosong nyaring bunyinya. Otakmu bolong, hatimu kosong. Otakmu bolong, hatimu kosong. No 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 no. Nol sama dengan kosong. Kosong sama dengan bohong. Bohong sama dengan waduk. Waduk itu podol. Podol itu tai. Tai itu rujit. Rujit itu bau. Bau itu rujit. Rujit anjing. Korupsi adalah narkoba yang membuat kamu terlena, mabuk harta, tahta, dan wanita. Kamu itu waras toh? Kamu itu tidak gelok toh? Kamu itu waras kan? Kamu tidak gelok kan? Mending gelok jika aing, tapi para bohong. Mending gelok jika aing, tapi selalu jujur. Mending gelok jika aing, tapi hidup sederhana. Mending gelok jika aing,
tapi cara menipu. Mending kelo jika aing, tapi cara korupsi. Jago baru di korupsi nak. Aduh, atur nuhun Gus Dur ini sudah memilih pilihan. Punten anu gelok dia. Terima Aja Gus kasih. Eneng. Kita kedatangan presiden ini. Presiden. Saya sedang presiden. Ese. Oke, Sibuk banget presiden. Nggak ada waktu. pemirsa Kebetulan kosong, ini, ya. sobat Suara Matraman, nanti akan kita minta lagi Kang Imam dan Gus Dur untuk nyanyi dan baca puisi lagi pada break berikutnya. Jadi terima kasih Kang Gus Dur, terima kasih Kang Imam. Kita akan kembali ke Kang Dadang. Hari ufuk timur hingga ke ujung barat terukir dengan indah jejak langkahku. Suara Matraman, inspirasi Soksi Jawa Barat. Nah, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita sore ini. Bincang-bincang kita podcast Suara Matraman ini bisa diikuti secara live di Facebook Depidar Soksi Wilayah 9 Jawa Barat. Bisa juga melalui Instagram di @soksijabar. Dan nanti juga secara tapping akan ditayangkan di kanal YouTube Soksi Jabar juga. Jadi yang kebetulan tidak kebagian atau tidak sempat sore ini nanti bisa mengikuti melalui YouTube. Kita akan melanjutkan obrolan tentang agenda besar, misi besar Soksi Jawa Barat yang akan menggelar Gowes Kebangsaan Soksi. Seperti tadi, Gowesnya akan dilaksanakan selama 8 hari dari puncak Monas di ibu kota Jakarta dan berakhir di gunung api tertinggi kedua di Indonesia, yaitu di puncak Gunung Rinjani di Pulau Lombok. Oke, mari kita perdalam dulu ya, Kang Imam dulu barangkali ya, karena ide kesana itu dari Kang Imam. Kang Aceh atau apa manggilnya? Bebas ya, Kang Bebas gitu. Kang Aceh, Ya. dari Monas ke Rinjani itu melintasi terdiri dari 3 pulau besar, 3 pulau utama, jaraknya 1425, 6 provinsi, Puluhan kabupaten. ya sudah pasti ya puluhan kabupaten. Kira-kira kemana aja nih persisnya yang akan dilewati? Apakah nanti lewat Pantura atau dari Semarang nanti misalnya nembus ke mana dan mangga? Ya, kita ambil jalur Pantura. Jadi dari Jakarta langsung ke Cirebon. Oke, lewat Bekasi. Ya, lewat Bekasi, Kerawang, Cikampek ya. Cikampek. Cikampek, Cirebon sampai ke Surabaya kita tetap di Pantura. Ya, jadi kenapa pilihannya Pantura? Karena secara medan dia lebih memungkinkan ya, dia lebih flat rata gitu Oke. dibanding jalur tengah. Banyak tanjakannya, jadi khawatir waktunya tidak cukup karena kita mengejar 17 Agustus sudah di puncak. Oh, jadi 17-an di Puncak. Iya, Oke. 17-an di puncak. Pantura itu artinya nanti menyusuri jalan utama kan? Betul. Oke. Iya. Jalan utama yang di situ juga ada tronton, ada Oh iya, ya. ya, jadi hambatan atau tantangan di jalur Pantura itu ya memang kendaraan besar ya. Lalu juga angin karena kiri kanan banyak yang kosong. Ya, ya. Laut, sawah gitu. Betul, Itu terpaan anginnya cukup besar menghambat laju. Jadi ekstra tenaga. Lalu juga secara keamanan juga kita perlu ekstra hati-hati karena
para pengendara sering memotong jalur ke kiri untuk menyusul kendaraannya. Jadi kebiasaan truk-truk besar di Pantura itu kan dia ambil posisi kanan. Di kanan, betul. Jadi kiri itu untuk menyalip. Nah sementara Iya. kita kan berada di posisi kiri, Oh, sering iya. kaseret lah gitu ya. Iya, iya. Itu yang perlu kita waspada. Untuk menyesuaikan medan Pantura yang demikian itu berarti kan sudah menggelar atau melakukan latihan-latihan yang kurang lebih medannya sama ya? Ya, Ya, alhamdulillah sudah 2 kali, dari pertama Cikampek Cirebon, ya sudah, lalu kita ulangi dari Monas ke Cikampek, ke Cirebon, dan rencananya di akhir Juli kita akan coba, pertengahan Juli akan coba Cirebon Semarang, karena itu medan terpanjang kita dua-duanya. Jadi Monas Cirebon dan Cirebon Semarang itu di atas 200 kilo, 240 sama 230. Jadi setelah itu ya insya Allah lebih Sudah kebayang ya kurang lebih. Kang Dadan ini itu kan latihan utama dari sisi medan ya, Ya. dari sisi ya kurang lebih nanti begitulah. Apalagi nanti dari Jakarta ke Cirebon itu melintasi rute yang akan digunakan kan. Ya. Begitupun dari Cirebon ke Semarang. Nah, persiapan itu kan tentu tidak hanya dilakukan di jalan itu kan. Oh, iya. Kemana aja nih? Gimana nih sekarang persiapannya? Jadi sebenarnya sejak kita mengajukan proposal kemudian disetujui oleh Depdar Jawa Barat, perlu agak diluruskan sedikit bahwa jadi ini sudah menjadi program Depinas. Bahwa iya. kita yang menginisiasi, Depdar Jawa Barat menginisiasi atas jasa baik ketua dan sekretaris Depdar Jabar, kita dibawa ke Jakarta dan Jakarta menganggap ini akan menjadi program Depinas. Jadi program pusat, sehingga tadinya kita awalnya Bandung ke Lombok, jadi diubah jadi Jakarta. Karena itu tadi, karena aspek itu. Iya. Karena aspek Jakarta menganggap ini akan menarik untuk menjadi program nasional. Simbol nasional Simbol juga kan nasional. ya di Jakarta. Oke. Lalu berikutnya terkait dengan latihan, sejak bulan April sampai sekarang 2 minggu sekali kita pasti goes jauh, 2 minggu sekali kita pasti hiking. Oke. Jadi hiking itu kita udah Manglayang udah 2 kali ya, Manglayang, Burangrang. Sebelumnya saya juga Gunung Gede dan Gunung Ciremai. Mungkin nanti kawan-kawan juga bisa lihat dari materi-materi di medsos yang sudah pernah kita lansir. Jadi intinya kalau katakan minggu ini besok kita hiking ke Bukit Tunggul ya. Bukit Tunggul. 2200 mdpl. Minggu depannya Cirebon Semarang. Minggu lalu kita ke Pangandaran. Sebelumnya kita ke Manglayang. Jadi memang tidak ada weekend yang tidak kita gunakan untuk goes jauh atau hiking. Jadi secara fisik kita mencoba untuk berada dalam performance terbaik nanti di bulan Agustus gitu ya, sehingga kita memang perlu melatih diri untuk bersiap dengan kondisi apapun. Jadi katakanlah misalnya dalam cuaca panas kemarin Pantura lagi jomin sampai Cirebon ya, itu panasnya luar biasa. Iya. Lalu kita juga kemarin mencoba dari sesi Indramayu sampai Cirebon itu sekitar 4 jam itu hujan dengan ini aja. Tapi terus? Hujan dengan angin terus. Oh. Jadi nggak ada istilah karena kita latihan lah udah kita Iya. loading aja karena hujan, tidak. Hujan itu adalah cuaca yang mungkin saja kita akan hadapi nanti di tanggal 6 sampai Betul. Dan nggak mungkin Nggak dihentikan mungkin, dulu kan? Iya. nggak mungkin. Jadi cuaca apapun, entah itu hujan, angin, panas, gelap, berkabut, itu adalah sesuatu yang harus kita latih sejak dini. Ya alhamdulillah dengan pola latihan sejak bulan April sampai sekarang dan berakhir nanti di tanggal akhir bulan ya. Akhir bulan itu rencananya kita yang jauh itu besok ke Semarang, lalu hikingnya ke Gunung Gede, karena Gunung Gede itu konturnya agak mirip dengan jalan-jalan yang berpasirnya gitu ya, jadi banyak suasana yang mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi real. Ini persiapan menuju pelaksanaan itu kan tadi ada latihan jarak dekat, ada rute panjang. Itu saya penasaran, ada pendampingan atau konsultan dari sisi itu enggak, atau berdasarkan pengalaman gitu. Jadi misalnya pendampingan dari medis lah untuk menempuh kekuatan fisik puncak pada saat pelaksanaan itu seperti apa gitu, atau gimana Pak? Sangat ingin. Kalau pendampingan secara profesional dari tim medis belum Iya. ke sana. Kita masih
berdasarkan ukuran pribadi aja. Oke. Jadi 200 kilo itu udah pernah beberapa kali, jadi kita punya pengalaman bagaimana mengatur ritme. Iya. Jadi kan beda gaya, beda style. Kalau misalnya goes jarak pendek, kita bisa nge-push dari awal, tapi untuk jarak panjang jangan coba-coba. Oh. Jadi dari awal kita harus tahu batasan Iya. kecepatan maksimum kita di mana, jangan maksain gitu. Hasil latihan selama ini itu average sekarang berapa di itunya? Average-nya rata-rata masih di 23, 23. pernah 26. Itu ya untuk ukuran endurance Iya. cukup. Oh, Kecuali cukup kalau gitu ya. untuk sprint beda lagi ya. Kayak maraton lah kalau lari. Jarak Iya, iya. pendek kan lebih cepat, kalau jarak jauh yang penting sampai. Iya. Ini ada komunikasi juga dengan ISI misalnya Ikatan Pesepeda Indonesia itu? Belum ada ya? Jadi gini, kita lebih berangkat dari, katakanlah kita bukan pesepeda profesional, Oke. kita bukan atlet, kita hanya seorang penggemar sepeda yang apalagi saya yang baru katakanlah berkecimpung di dunia sepeda di bulan Januari. Jadi kita cuma ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa kita semua bisa, tapi dengan ukuran-ukuran yang Ada prosesnya ya, ada prosesnya ya. ya. Tadi barusan Kang Aceng bilang betul. Ketika kita mampu untuk 20 km, baru setiap 20 km berhenti, ya kita berhenti, nggak usah maksa. Tapi ketika kita mampu udah 30 km baru berhenti minum, 30 km berikutnya berhenti minum, nggak problem. Nah, untuk nanti Ya, artinya katakanlah ukuran, misalnya Tamis Bahun itu 100 km tanpa berhenti, tanpa minum, bahkan tanpa turun kaki dari Benar. pedal. Itu kan luar biasa. luar biasa. Tapi kan untuk mencapai ke sana kan Betul, ada proses. proses yang panjang. Nah, saya ingin katakan kepada publik Suara Matraman bahwa semua berproses. Iya, Tidak iya. ada sesuatu yang bisa instan gitu ya. Artinya walaupun katakanlah misalnya saya di bulan April sudah bisa ke Jogja, artinya di Januari sampai April kan saya latihan. Di weekend itu pasti jalan bareng sama Iya. teman saya. Jadi dengan latihan, improving, kemudian meningkatkan stamina kita, menambah katakan nutrisi yang lebih banyak dan lebih baik gitu. Iya. Pasti tahap demi tahap kita pasti akan Oke. melalui proses yang lebih baik. Terus tadi kan ada hitungannya ya, tadi kemampuannya berapa kilo berhenti dan lain-lain. Nah ini untuk ke Lombok ini, untuk ke Rinjani ini perhitungannya kan 8 hari nih kan. 8 hari itu gimana peta hariannya nih kurang lebih ya. Jadi kalau tadi misalnya berhenti per berapa kilo untuk minum, untuk makan, lalu nanti transit pertama kita di mana, berikutnya di mana, sampai ke Lombok itu nanti ke Sembalun sebelum naik ke Butat itu gimana skenario-nya? Ya, jadi kita ada istilahkan water station. Water station. Itu untuk crash yang agak lama. Nah, jadi untuk istirahat lebih dari 5 menit. Itu per 50 kilo. 50 kilo. Per 50 kilo kita ada istirahat lebih dari 5 menit. Oke. Tapi tidak sampai setengah jam. Kecuali di tengah hari untuk makan siang dan sholat ya. Nah, selebihnya istirahat menyesuaikan. Katakanlah misalnya belum 50 tapi kita sudah merasa pegah dan perlu istirahat, kita istirahat. Oke. Kalau dari simulasi yang kita lakukan biasanya antara 17 sampai 20 km kita pasti diam dulu. Masing-masing ya, nggak mesti barengan. Oke. Misalnya Pak Dadan duluan, saya di belakang. Saya tetap kalau perlu untuk break, saya break. Nanti pun begitu. Nanti pun begitu. Oh. Ya, mungkin itu bukan break lama, mungkin Iya, iya. 1 menit atau 2 menit hanya sekedar minum dan melemaskan pergelangan tangan, otot kaki Iya, iya. ya, untuk supaya lebih siap lagi. Habis itu jalan lagi. Nanti kalau misalnya ternyata baru 10 menit sudah terasa ada yang pegal dan merasa perlu Iya. istirahat, ya kita istirahat lagi. Istirahat Meskipun lagi. nggak mesti bareng gitu. Nanti ketemunya di 50 km di water Station berikutnya. Ya. Oke. Jadi disitulah kita berhenti yang agak nyaman, bisa selonjoran, bisa Iya, iya. 5 sampai 20 menit lah di situ kita istirahat. Kalau istirahat makan setelah berapa kilo Bang? Itu istirahat makan di waktu jam 12 sampai jam makan. 1 aja. Oh, menyesuaikan jadwal kebiasaan ya. Ini kalau hitungan begitu kan dari Jakarta ke Cirebon itu etape Satu. Etape 1. Berarti hari pertama
hari pertama itu jaraknya paling jauh, 240 Paling jauh, km. Bang? Ya, Oke. Jakarta sampai Cirebon itu 240 km. Hanya yang lama, istirahat lama itu di paling lama itu 1 jam lebih bisa dimakan siang. Oke. Antar jam 12 jam 1. Iya. Lalu stasiun untuk minum lebih lama dari 5 menit mungkin bisa 3 kali ya di luar itu ya. 3 kali. Tapi intinya itu tadi bahwa rata-rata 20 km kita rest dulu. Kita rest 5 menit makan. Bukan makan, snack ya. Snack, buah-buahan, minum, lalu lanjut. Penambah stamina ada juga Ya, atau cukup biasanya dengan kita makanan begini? dari awal udah disiapin pisang, apel, jeruk, buah-buahan. Jadi perlu diketahui juga oleh Suara Matraman bahwa kita memang tidak membawa apapun di badan kita kecuali handphone. Jadi semua minum, peralatan, makanan, bahan cadangan dan lain sebagainya ada di mobil. Jadi kita bukannya terjun bebas, tidak ada pendamping. Oh, Jadi ada mobil yang mendampingi kita. Kalau memungkinkan memang idealnya 2 mobil. 2 mobil. Satu di depan untuk sweeper, untuk pembuka jalan, untuk menyiapkan event di depan. Ya. Tapi lalu satu di belakang yang menyiapkan kita. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita hanya siapkan 1 mobil juga nggak ada masalah. Artinya kita akan menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Oke. Tapi semua perabotan kita, semua perlengkapan kita, ya alhamdulillah Soksi Jabar akan menyiapkan nutrisi, vitamin, makanan, Pendukung minuman lainnya. Jadi insya Allah tidak akan terkapar. Ya tentulah. Ini kan membawa nama Soksi Jabar, bahkan Devinas ya. Jadi ya butuh support penuh sebenarnya. Masa tidak difasilitasi dengan baik ya gitu. Nah tadi saya ingin sedikit menegaskan aja rutenya. Etapa pertama berakhir di Cirebon. Cirebon, lalu Cirebon Semarang. Semarang, Jadi oke. kita nginep di Nginep di Semarang. Semarang. Berikutnya Semarang, Tuban. Tuban, Nginep di oke. Tuban. Ya. Lalu Tuban Surabaya. Tuban Surabaya. Nah, Tuban Surabaya ini memang rute pendek ya, cuma setengah hari. Jadi kalau jam pagi, jam 12, jam 1 ya kita udah Sudah siap. nyampe. Tujuannya adalah memang setiap 3 hari kita ada rest panjang. Oke, berapa lama? Yaitu tadi dari jam 12 siang sampai berangkat lagi besok pagi. Oh besoknya. Kalau Iya. biasanya kan kita nyampe mungkin sekitar jam 7 malam di Cirebon. Jam 6 udah berangkat lagi. Jam 6 udah berangkat. Nah, kalau khusus untuk Surabaya itu kita punya waktu istirahat lebih panjang. Dari Surabaya ke Dari Surabaya lanjut ke Banyuwangi, sebelum Banyuwangi ya? Probolinggo lewat mana? Buat aja lewat mana? Iya, lewat Probolinggo, ya. utara, Probolinggo. Probolinggo, nginep di Probolinggo. Oh, nginep Probolinggo. Ya, lalu di Banyuwangi, Banyuwangi lagi. lalu nyebrang ke Bali, di Bali nginep lagi semua. Nginep lagi dan agak lama lagi karena sudah 3 hari. Iya, di Bali itu kan perjalanan dari Gilimanuk ke itunya nggak terlalu jauh ya, cuma 110 ya. 120, mungkin sekitar 6-7 jam. Jadi jam 2, jam 3 sore udah sampai istirahat ya. Dan menurut rencana memang Soksi Bali akan Menyambut. menyambut Oke. kita sehingga bisa ada event yang cukup besar. Oh, apalagi kan ketua Soksi Bali itu juga ketua harian Devinas ya kalau tidak salah. Jadi tentu iya. ada kaitan lebih ini. Baru nanti dari situ nyebrang ke Lombok. Ya. Oke. Nyebrang ke Lombok, kita goes lagi sampai Sembalun. Sembalun. Nah, dari Sembalun baru kita Baru kita naik. Oke. Kurang lebih begitu gambaran rencana perjalanannya, Sobat Suara Matraman. Kita nanti akan lebih perdalam lagi. Seperti tadi siapa nanti yang akan terlibat, terus mitranya barangkali ya nanti siapa saja, coverage media nanti bagaimana, dan outputnya nanti barangkali menghasilkan apa, misalnya tayangan dokumenter atau buku dan lain kita bedah setelah ini. Dan hatur nuhun tetap bertahan. Kita akan kembali mengundang Kang Imam untuk menyumbangkan lagu dan Gus Dur Mahesa untuk menyumbangkan puisi. Terima kasih. Hari ufuk timur hingga ke ujung barat terukir dengan indah jejak langkah
Judulnya kali ini apa kan? Tentang semangat perjuangan sama dengan sepedahan gitunya, tapi emang dalam pandangan tukang bala-bala izin tukang becak Gitu ya. Nyeun deui ngada dia. Oh. Beda jeung seniman mah. Ari Gus Dur puisina naon kitu? Ya. Kampanye KB. Kampanye KB, wah cocok ini. Kudu disupport PKKBN ya, Mas. Jangan salah, jadi tadi saya memperkenalkan Gus Dur ini juga salah satu tenaga pengajar atau dosen di IKIP Siliwangi ya. Dulu tuh STKIP Siliwangi, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. merangkap presiden. Merangkap presiden ya. Saya Tugas pokoknya Presiden Republik Gelo. Saya ketua partai. Oh ini ketua partai. Edan Eling Jadi Nusantara. iya petugas partai. Nah, Oke, Kang Imam mangga. siap. Segala perjuangan laksana perjalanan jauh. Berapa kilo dan berapa mil bisa kita tempuh, asal kita tak banyak mengeluh. Itu petuah tukang beca yang selalu tidur di bawah pohon yang teduh. Semangat perjuangan bak sinar mentari berada dalam hati menembus pikiran, menjadi sebuah pelangi. Itu petuah dari tukang gorengan yang kini jualannya pakai masker Hello Kitty. Tukang beca dan tukang gorengan sama-sama punya petuah perjuangan. Roda beca dan roda gorengan tongkrongannya berdampingan. Beda ikhtiarnya sama harapannya, beda bentuknya namun satu kebangsaan. Semangat perjuangan bak sinar mentari berada dalam hati menembus pikiran, menjadi sebuah pelangi. Ini petuah dari tukang gorengan yang kini jualannya pakai masker Hello Kitty. Tukang beca dan tukang bala-bala sama-sama punya petuah perjuangan. Tukang beca dan tukang gorengan Goreng-gorengan. tongkrongannya berdampingan. Beda ikhtiarnya sama harapannya, beda bentuknya namun satu perjuangan. Yeay. Hidup gorengan. Hidup bala-bala. Oke,
Selanjutnya puisi deui lah. Fakir, Faktorius Pak, rumah kacamata. Generasi berencana. Yuk, lagi. Ya, merah lain. Generasi berencana. Ayo dulur-dulur semuanya, ayo mari kita ikut genre generasi berencana. Dua anak cukup baik dan bahagia. Banyak anak bikin pusing kepala, banyak biaya yang harus keluar. Biaya makan, jajan, pakaian sekolah, belum listrik, pulsa, dan bensin. Belum lagi kalau adik sakit, kakak demam, si bungsu mencret-mencret, si bapak encok, si ibu asam urat. Padahal penghasilan pas-pasan. Aduh pusing 7 keliling. Aduh pusing 7 keliling. Aduh pusing 7 keliling. Aduh pusing 7 keliling. Maka dari itu, ayo ikut genre generasi berencana. Jaga jarak kehamilan agar ibu selamat dan sehat, agar anak terdidik dengan baik. Bapak, ibu, orang tua tenang dan senang. Punya anak cukup 2 saja. Laki-laki perempuan sama saja, semua bisa kita rencanakan. Masa depan jadi cerah dan sejahtera. Generasi berencana. Genre generasi berencana. Banyak sekali manfaatnya. Ayo dulu semuanya, ayo mari kita ikut genre generasi berencana. 2 anak cukup baik dan bahagia. Oke. Ini sebenarnya kalau berbicara genre atau program KB ini dekat juga dengan Golkar, karena Golkar dulu sangat beririsan dengan program KB ini. Inisiasinya lahir dari Pak Harto waktu itu ya. Jadi saya tambahkan sedikit, generasi berencana itu program untuk remaja. Jadi kalau orang tuanya saya ikut KB, kalau orang tuanya ikut bina keluarga lansia, nah kalau balitanya ada BKB, bina keluarga balita. Nah untuk remaja ini ada keluarganya, ada bina keluarga remaja. Nah untuk remaja sendiri ada program generasi berencana. Saya menyisipkan program. Oke. Nah ini sebetulnya gini ya. Oke, gimana? Kenapa saya membuat puisi? Program Golkar, program Soeharto, Orde Baru yang paling saya suka adalah generasi program KB. Jadi tidak semua Orde Baru itu jelek, banyak yang bagus. GBHN sekarang hilang, itu harus. Dan ekonomi Percaya itu 25 harus. Ya, ekonomi bagian dari program KB. Program KB itu yang paling. Sekarang bagaimana kalau penduduk kita meledak jumlahnya itu? Nanti apa yang terjadi? Kemiskinan semakin banyak karena apa? Lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk tidak imbang itu nanti. Ya. Oke. Pesannya sangat luas. Ini saya pertanyaan nih, Gus Dur ini kalau misalnya ini ada yang tertarik nih, misalnya ingin membaca antologi puisi yang ditulis ini, gimana caranya? Bisa pesan? Bisa. Langsung ke saya. Boleh ya? Di Facebook bisa. Oke, Facebooknya apa? Gus Dur Mahesa. Oke. Itu jadi nanti kalau yang tertarik ingin membaca puisinya,
bisa langsung menghubungi Gus Dur di media sosialnya. Atau kalau nanya ke saya juga nomornya ada, nanti saya kasih. Itu saya barangkali, terima kasih. Kita akan melanjutkan obrolan kita satu segmen lagi ya dengan Kang Dadan. Oke, kembali lagi kita bersama Kang Dadan Hendaya dan Kang Aceng Imam, dua goweser yang boleh dibilang saya nekat gitu. Nekat ya. Terlebih ini dalam situasi pandemi sebenarnya. Ini kita bisa bertanya juga, kok bisa dalam situasi apalagi sekarang PPKM darurat ya misalnya, belum tentu kita nanti diperpanjang atau tidak, kita tetap melaksanakan kegiatan ini. Nih, apakah tetap bisa dilaksanakan kan atau gimana? Ada penyesuaian di dalam ini? Oke, ya, terima kasih Kang Najib. Jadi intinya kita menggelar event ini bukan dengan maksud untuk katakanlah melawan aturan pemerintah atau kontraproduktif dengan PPKM darurat yang seperti yang sudah dilansir oleh pemerintah mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Memang kalau secara ideal kita berharap PPKM darurat ini akan secara signifikan menurunkan jumlah kasus ketegangan akibat kasus jumlah COVID yang ketegangan meningkat gitu ya. Per 20 Juli nanti kita masih di tanggal 9 Juli hari ini, jadi masih ada rentang waktu 11 hari untuk melihat apa yang terjadi dengan PPKM darurat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya dengan PPKM darurat sekalipun goes mandiri itu bukan satu hal yang terlarang. Katakanlah kita goes berdua dari Jakarta ke Lombok dengan tidak menciptakan kerumunan, hanya membawa rombongan mobil supporting, bukan sesuatu yang kontraproduktif atau bertentangan dengan PPKM darurat. Justru pesan yang ingin kita sampaikan adalah di suasana PPKM darurat ini kita harus tetap sehat, kita tetap optimis, kita tetap beraktivitas, kita melakukan kerja-kerja produktif yang akan meningkatkan imun kita, meningkatkan kekebalan tubuh kita, menghilangkan stres dan lain sebagainya. Jadi buat masyarakat juga ketika kita melakukan aktivitas olahraga dengan tetap tadi menjaga untuk selalu mengenakan masker, untuk menjaga jarak, tidak menciptakan kerumunan, buat kita itu justru akan meningkatkan imunitas tubuh. Gitulah kira-kira. Kang, ini kan di upgrade lah kelasnya gitu, levelnya dari tadinya Jawa Barat ke nasional nih. Ini juga nanti kaitannya dengan rute yang sudah tadi kita sampaikan, Kang. Kan ini melintasi 6 provinsi ya. Nah, pertanyaannya apakah ada semacam prosesi di antara provinsi ke provinsi? Itu kan berarti 6 depidar nih yang terlibat. Apakah mereka terlibat menyambut lalu pelepasan atau seperti apa, Kang, hubungannya, kenapa ini menjadi melibatkan banyak pihak ini? Ya, kita sudah minta secara informal ke dinas untuk memberitahukan ke depida-depida nanti yang akan kita lewati, tetapi sifatnya sukarela. Kalau kita ya, karena kita tidak ingin merepotkan tuan rumah gitu. Kalaupun ada nanti yang bersedia atau baik atas inisiatif sendiri maupun atas perintah Depinas, saya harapannya itu benar-benar bukan hal yang terpaksa gitu ya, supaya kita juga sebagai tamu nyaman, lalu secara prinsip juga terlaksana dengan efektif. Apalagi misinya kan kita bukan besar ya, misinya meskipun tentu juga kita ingin ada semacam publikasi yang masif ya. Kalau misalnya Devidar nanti berperan menyambut, otomatis di sana kan ada pasti wartawan-wartawan lokal yang akan dilibatkan gitu. Nah, itu tentu akan memberi manfaat ya dari sisi publikasi. Oke, dari sisi publikasi sekalian ini kan, karena tadi kalau artinya kalau sukarela ada yang nyambut mangga henteu kajeun, ya berita lagi henteu kajeun. Tapi untuk skenario kita ini berkegiatan, apakah kita sudah menggandeng mitra media misalnya untuk membantu publikasi? Ya, jadi sebenarnya coverage media itu adalah strategi kita. Artinya yang kita lakukan kemudian naik di medsos, naik di media mainstream, itu insya Allah akan ikut menaikkan citra fungsi Depinas maupun Jawa Barat. Jadi kita memang pertama tadi juga sudah disebutkan bahwa saya berangkat dari
produser iNews, produser MNC Jawa Barat. Betul. Jadi insya Allah kawan-kawan MNC juga akan memberikan support. Apalagi juga anggota tim supporting mekanik dan hikernya juga anggota MNC juga gitu, MNC Jawa Barat. Jadi memang timnya dipenuhi oleh orang MNC. Jadi insya Allah itu akan disupport. Kemudian kita juga sudah kontak dengan Mangle Digital, jadi website, YouTube, Instagramnya kita akan memperoleh coverage. Jadi tiap hari selama 12 hari, 6 sampai 18 Agustus kita akan memperoleh tempat di majalah kebanggaan masyarakat Sunda. Jadi ada daily reportnya ada di situ, ya. Selain di media sosial sendiri. Kita juga sudah mencoba untuk menghubungi medsos ataupun YouTuber Goeser. Jadi untuk siapa misalnya nih? Azrul misalnya? Ya, salah satunya targetnya ya. Targetnya, oke. Ya, itu tadi medsos dan media mainstream coba kita rangkum untuk bisa memperoleh coverage yang cukup signifikan. Oke, itu dari sisi publikasi ya. Ini tentu kegiatan ini, hajat besar ini nggak bisa jalankan sendiri nih, pasti ya. Ada yang terlibat, katakanlah sponsor atau supporter program. Siapa aja sih yang sudah bergabung, bersinergi, berkolaborasi dengan kegiatan ini? Ya, kalau untuk sekarang harapan kita sponsor utama itu dari Devina Soksi. Harapan dia supaya benar-benar sesuai dengan judul. Jadi Goes Kebangsaan Soksi. Tercover semua oleh Devina Soksi. Kalaupun nanti ada pihak ketiga yang ingin berpartisipasi, itu lebih ke sponsor partisipatif aja. Jadi kita tidak menutup kemungkinan kerjasama seperti itu, dan sedang diusahakan mendekati beberapa pihak. Sudah ada yang siap. Bahkan sudah ada yang berkomitmen. Betul. Beberapa merek lah ya, merek yang terkait dengan sepeda. Ada juga sepeda. Produsen bahkan mungkin. Iya. Dengan gunung gitu ya. Tapi kita belum bisa sebut. Belum bisa sebut ya. Oke. Biar nanti sekalian ya. Tanggal 20 Juli ketika kita mulai cetak jersey baru ketahuan nomor aja gitu. Iya. Bersama kita. Jadi keramat hari kurban itu kan. Jadi memang mungkin balik lagi Kang Najib. Jadi gimana? Sebenarnya ya kita berharap kenapa namanya kebangsaan, Goes Kebangsaan. Goes Kebangsaan Soksi, kita ingin Soksi turut memeriahkan hari kemerdekaan. Karena hari kebangsaan dan kemerdekaan kosakata yang identik gitu ya. Betul. Jadi kita juga ingin menanamkan rasa optimisme, patriotisme, semangat, pantang menyerah, seperti hanya tagline Soksi kita tahu pantang menyerah terus pantang mundur. Jadi bisa dibayangkan sudah 8 hari kita goes, begitu lelah sampai kita tidak istirahat di Sembalun kan. Kita masih hiking 3.726 mdpl. Jadi itu nanjaknya 2 hari. Jadi 1 malam di tengah jalan tuh. Tengah jalan kita harus menginap di tengah, lalu baru ke puncaknya di tanggal 16 malam kita baru nyampe. Jadi tanggal 17 dini hari, 17 pagi kita ketika sunrise kita rencana memacangkan bendera merah putih dan bendera Soksi. Wah, luar biasa. Yang memang ini pukulan terakhirnya adalah menanam bendera Soksi di puncak Rinjani. Detik-detik peringatan 17 Agustus. Berarti kalau gitu jam 10 dong kalau kalau itunya, tapi kan semangat rise-nya gitu, sunrise-nya, semangat kebangkitannya, semangat cerahnya itu akan ditandai dengan mentari pagi. Ya, kita mulai acaranya di situ, walaupun nanti di pengibar itu kita akan ikut upacara bersama di sana di sana ada upacara bendera? Ada. Di semua gunung-gunung itu pasti hiker itu menyelenggarakan upacara peringatan 17 Agustus, dan itu udah pasti di semua gunung full itu udah terdaftar. Oke.
ritual tahunan ya berarti ritual gitu. tahunan. Nah ini tadi kan terbuka terhadap mitra kerjasama dan lain-lain ya gitu. Ini kalau katakanlah dari unsur masyarakat, kader Soksi, keluarga besar Soksi di Jawa Barat maupun di Indonesia terpanggil nih untuk membantu menyukseskan ini apa yang bisa mereka lakukan untuk mendukung kegiatan ini kan kira-kira? Apa buka dompet ini gitu apa namanya atau gimana? Ya lah, kalau itu tadi kan udah disebut oleh Kang Aceng, Insya Allah Depinas maupun Depidar Betul. akan memberikan kontribusi yang cukup untuk kita untuk tidak terseok-seok lah. Oke. Insya Allah. Tapi kalau misalnya ada kawan-kawan Soksi dimanapun berada ingin menyumbangkan apa yang mereka miliki, katakanlah apa yang Oke. mereka bisa mereka untuk menyukseskan kegiatan ini, ya alhamdulillah. Betul. Katakanlah misalnya ada yang punya pabrik kaos, saya mau nyumbang jersey, saya mau nyumbang buffnya atau maskernya atau apapun, kita terima dengan sangat senang hati, sangat luar biasa. Oke, jadi untuk keluarga besar Soksi di Jawa Barat maupun di tanah air ini menjadi kebanggaan kita tentu saja bagi keluarga besar Soksi yang terpanggil untuk berpartisipasi bisa dilakukan dengan banyak cara ya, termasuk barangkali bukan hanya dukungan seperti tadi yang sifatnya finansial ya, tapi dengan membantu menyebarkan informasi ini, terutama kan mengobarkan spiritnya kan sebenarnya ya, spirit kebangsaan, Berdoa itu sudah. yang luar biasa. Oke, jadi ini untuk sudah secara teknis sudah aman ya untuk perjalanan ini, artinya dengan izin-izin kepolisian dan lain-lain sudah. Iya, jadi Sudah. kepolisian sifatnya pemberitahuan. Pemberitahuan, betul. Insya Allah itu disampaikan oleh Depinas ke Betul. Polisi. Karena ya berdasarkan undang-undang itu Ya. ini kan tidak mengumpulkan massa ya, Ya. artinya tidak ada izin keramaian yang diperlukan ya. Tidak perlu. Jadi sifatnya pemberitahuan. Nah, Syukur kalau polisi mau ikut ngawal kan misalnya gitu. ya kecuali memang kota itu memang tertutup, katakanlah misalnya kita lewat lalu kota itu tertutup untuk weser, kita harus menyingkir, kita harus, intinya sih kita tidak akan melanggar aturan-aturan yang sifatnya nasional maupun lokal. Oke. Jadi katakanlah misalnya kota Semarang tertutup untuk goes dari luar, kita akan melipir keluar, Melipir, tidak ya. melewati kota Semarang. Jadi tidak ada niat kita, aktivitas kita yang kontraproduktif dengan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah. Walaupun tetap kita berharap 20 Juli kita akan mempunyai dampak yang signifikan dari menurunnya jumlah kasus. Dan hari ini juga sebenarnya kita udah punya kabar baik, tingkat keterisian rumah sakit udah Agak turun. mulai turun. Oke, Alhamdulillah di Bandung nih. Hmm. Mudah-mudahan ini kan pertanda Baik. bahwa memang sudah ada dampak dari pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, mudah-mudahan kita masih punya waktu cukup dari sekarang sampai tanggal 6 Agustus ya, hampir 1 bulan ya, hampir 1 bulan. Insya Allah ada perbaikan dari kondisi pandemi kita. Oke, Kang, saya kira cukup jelas ya, kita mendapat informasi, mendapat perkembangan rencana kita sudah sejauh mana gitu. Jadi tadi sudah disebutkan juga sudah 70% ya. Ya. Ya, jadi kita sisanya adalah sebagai keluarga besar Soksi, sebagai masyarakat Jawa Barat, berdoa semoga persiapannya lancar, Amin. di jalannya lancar, Amin. dan aman sampai kembali ke Bandung, barangkali gitu ya. Ya. Ngomong-ngomong dari sana nanti ke Bandung ngegowes lagi atau gimana? Rencana sih pakai pesawat, Pakai pesawat. atau pakai mobil yang loading gitu. Oh iya, oke. Intinya sih dipersiapkan. Baik, mudah-mudahan lancar, kita semua berdoa. Amin. Keluarga yang ditinggalkan juga sama-sama sehat, semua kru yang terlibat sehat. Dan ini barangkali buat penutup saya minta ya dari masing-masing penutup barangkali, termasuk barangkali masih ada yang ingin disampaikan yang tadi belum sempat saya gali. Malum hostnya amatiran baru sekarang. Jadi mangga Kang Dadan, Kang Aceh mau siapa dulu yang untuk closing kita sore ini? Ya, jadi Sobat Suara Matraman, kami mohon izin, mohon doa dan restu untuk menyukseskan kegiatan ini, menyelenggarakan perjalanan dari Monas hingga ke Puncak Rinjani. Tanpa doa restu, tanpa support dari
saudara-saudara sekalian, akan sangat berat bagi kita untuk menyelesaikan misi ini. Semoga apa yang kita inginkan, yaitu menciptakan optimisme di tubuh publik, kemudian juga menciptakan rasa imunitas yang baik karena kita selalu menjalankan olahraga, bisa baca. Oke, Kang Aceng? Ya, sebagai anggota baru dari keluarga Soksi, saya ingin memberi sedikit peran ya, Betul. berkontribusi apa yang saya bisa gitu. Betul. Mudah-mudahan sesuai dengan tujuan, ini kegiatan ini bisa berdampak, bisa memberikan gambaran ke masyarakat tentang peran Soksi yang cukup besar, Betul. terutama dalam pendidikan politik dan kemasyarakatan. Mudah-mudahan langkah kecil ini bisa memperkuat itu semua gitu. Karena menurut saya Soksi ormas yang sangat penting untuk Indonesia dan untuk Golkar gitu. Jadi itu semangat saya. Oke, hatur nuhun Kang Dadan sudah hadir dan bersepeda ke sini ya, kelihatan dari kostumnya juga. Sekali lagi mudah-mudahan acara kita lancar. Amin. Perkembangan persiapan kita ya Kang, akan terus diupdate, diperbarui melalui media sosial, dan nanti pada saatnya bisa diikuti juga melalui media konvensional, media reguler, termasuk juga di ya barangkali influencer di dunia sepeda ya bisa diikutin. Dan tentu saja ini bukan bincang kita satu-satunya, keluarga besar Soksi, Sobat Matraman. Kita akan bertemu secara periode, secara rutin, mudah-mudahan seminggu sekali, dan tentu saja dengan tema yang berbeda-beda, dengan tamu juga yang berbeda-beda dan beragam, semata-mata untuk mengobarkan spirit, semangat dari Soksi itu sendiri. Tentu saja jadi semangat untuk maju terus, pantang mundur. Dan sore ini kita akan akhiri dengan apa ya? Ya. Jadi kalau saya maju terus, pantang mundur ya. Oke, setelah ini kita tutup, dan barangkali nanti masih ada yang mengisi bisa ikut dari di sini ya. Oke?